kasusnya Sambo. Dia kan sama si Krisnamurti kan yang merekayasa kasusnya Jessica. Bisa juga loh itu pembalasan. Ya artinya sekarang ya pokoknya tabur tuh dia bisa jadi, karena buat saya sendiri pun kasusnya Jessica itu nggak masuk akal, ya kan? Nah sekarang kita tinggal kalau memang tabur tua ya tinggal Krisnamurti, apakah kena sialnya juga nanti suatu ketika. Karena itu kan benar-benar dipaksa, kasus Jessica itu benar-benar dipaksa. Saya ngeliat waktu persidangannya kan saya ngikutin itu kan. Wah itu benar-benar ngawur loh itu persidangnya itu loh. Si jaksanya itu ngomong enggak nyambung, Jessica ngomong apa sih? Saya aja ngerti yang Jessica ngomong, ya kan? Walaupun dosen psikologi saya percaya bahwa Jessica ini psikopat. Tapi kalau saya tetap nggak percaya, nggak bisa begitu. Mau apa adalah lebih baik kita membebaskan orang daripada kita menuduh tanpa bukti. Masalah ini tuduhannya Jessica itu benar-benar nggak ada bukti loh. Ya kan, yang berkaitan langsung. Nah kasusnya dengan ini juga sama. Ya kita menuduh. Kan kawin lagi itu. Bapaknya kan kawin dapat muda itu, bini muda. Itu kan rangkaian Ya rangkaian sial pokoknya, rangkaian kesialan. Nah sekarang sama ya dengan kasusnya si ini ya si Putri. Kenapa Putri nggak mau ngaku? Ya kan? Kenapa Putri Brigadir Sambo itu kenapa nggak ini? Ada yang ditutupi, sekarang malah Putrinya kena tersangka. Nah ini kita lihat aja besok Sambo reaksinya apa. Kan dia jaga supaya jangan terlibat. Sekarang dimaksa ada polisi yang rupanya sentimen sama Sambo, tetap Putrinya di ini kan dimasukkan sebagai tersangka. Wah ini kita lihat. Tapi kalau saya lihat ini kan kabar reskrimnya begitu sentimen kan. Kelihatannya kabar reskrim punya dendam pribadi sama Sambo. Memang mau dihabisinya di sana di Jakarta, bukan di Magelang. Nah, tetapi kan bukan mau dihabisi tadinya kan, mau dihabisi pelan-pelan kan. Tetapi kan rupanya ada yang nggak sabar, cetek jedor, ya kan? Kalau Sambo yang bunuh itu, ya caranya nggak begitu, tinggal dihilangkan saja. Ini lagi tugas apa lagi dia apa tembak-tembakan kasih, banyak skenario, terlalu banyak lah, terlalu banyak. Nah tadi ada yang ngomong ya, kalau Brigadir J adalah disusupkan mata-mata, kenapa dia nggak lari ketika sudah ada ancaman katanya kan? Benar juga, makanya saya nggak masuk, saya tidak percaya kalau Brigadir J adalah mata-mata yang disusupkan oleh institusi tertentu untuk menyelidiki Sambo. Permainan narkoba. Ingat kasusnya Freddy siapa itu? Yang dihukum mati. Freddy Budiman. Itu teka-tekinya sampai sekarang belum terjawab. Jadi berapa? Jadi kita sudah tahu kan disinggung bahwa bintang 2 sudah rasa bintang 5 si Sambo itu. Sebetulnya ya ini tadi siapa yang bisa mengendalikan. Jangan-jangan Kapolri ya juga istilahnya kalah pangkat. Kapolri kan masih bintang 4. Sorry. Manuel. Lupa, iya. Malaikat silakan. Ya, saya ini kasihan terhadap Polri. Yang kasihan sekali, Pak. Aduh, saya justru itu saya kan nyaranin supaya dengan aslinya itu sebetulnya otak yang buat drama Korea itu ya si ya ajudannya Kapolri. Nah itu jadi saya teringat 6 tahun yang lalu itu saya di Cina, saya lihat rakyat jelata itu loh berani marahi polisi. Karena apa? Semua sudah di online, di CCTV kan. Bahkan pengendara sepi malam, dia berhenti, dia tidak mau meneruskan. Karena apa? Kalau nerabas yaitu sudah langsung tilang online. Jadi Indonesia itu harus seperti sana. Itu 6 tahun yang lalu. Dan polisi pun itu tidak berani terhadap rakyat. Karena kita pemegang kedaulatan tertinggi. Itu rakyat. Jadi paradigma ini itu sudah lama diajarkan. Ya untunglah kita punya
Nabi 26 yang sedikit-sedikit kan mulai sudah ngajari, diviralkan. Supaya apa? Nantinya polisi jabatan paling tidak enak itu nanti akhirnya ke polisi lagi. Gitu loh. Jadi kalau semua sudah tertata rapi, lalu lintas dan lain sebagainya, itu ada CCTV, ya, istilahnya kerjanya polisi ya sudah akhirnya ya tidak bergelimah uang, justru untuk lari ke sananya, untuk lari ke tugasnya polisi sendiri, saya yakin dalam internal itu juga ada main mata yang tidak mau seperti kasusnya kita di negara berkembang, negara maju. Semua pasang CCTV, semua pasang sudah kelar, tidak ada maling, pasti ketangkep. Mau apapun CCTV berbicara. Jadi saya juga berharap Polri itu harus punya istilahnya untuk membalikan keadaan dari keterpurukan menjadi hero. Jadi ini saatnya, momentum ini dengan adanya PC aja kena tangkap, itu sudah jempol itu sudah berpihak lagi kepada Polri. Nah, tapi kembali lagi, kita kembali ke arah permainan narkoba. Ingat kasusnya Freddy, siapa itu? Yang dihukum mati? Freddy Budiman. Itu teka-tekinya sampai sekarang belum terjawab. Jadi berapa? Jadi kita sudah tahu kan disinggung bahwa bintang 2 sudah rasa bintang 5. Si Sambo itu sebetulnya ya ini tadi, siapa yang bisa mengendalikan. Jangan-jangan Kapolri ya juga istilahnya kalah pangkat. Kapolri kan masih bintang 4. Jadi pekiwu ini masalah kasusnya Freddy Sambo ini gitu loh. Bahkan mengalahkan Rambo sama Sambo, saya rasa masih hebat Sambo. Karena apa? Alur ceritanya tidak bisa ditebak. Kalau Rambo, saya dulu lihat produk Amerika itu ngerti, oh ini bakalnya begini, endingnya begini. Kalau Sambo, Amerika sendiri bakal mumet kok. Sekian, terima kasih Nabi ke-26. Ya. Ayo suruh lihat Sambo, produk Indonesia. Ayo kalau sudah menentukan alurnya, nangis. Apalagi Pak Paul sudah kasusnya. Iya betul, itu gambaran ke Nabi 26 itu betul. Karena apa? Yaitu tadi mungkin ada kasus yang ditutupi. Jadi dramanya bukan karena pelecehan, kan sudah terbantahkan pelecehan seksual. Jadi ini itu loh. Kalau itu belum terbantahkan, Pak. Itu kan gini, Pak. Karena putrinya tidak mau ngomong, makanya kenapa pelecehan seksual itu dibantah, tidak bisa diterima? Karena kan pelakunya sudah mati. Kasus itu ditutup, ya, kasus kriminal itu akan ditutup kalau pelakunya meninggal, Pak. Nggak bisa diterusin, iya. Pak. Jadi makanya itu nggak bisa diterusin kasusnya pelecehan itu. Masalah terbukti apa enggak belum dibuktikan, Pak. Belum terbukti, Pak. Jadi kalau saya sih tetap bilang itu bukan isinya Sambo yang dilecehkan, nggak berani lah. Itu nggak ada orang senekat itulah, nggak ada lah. Tetapi yang benar adalah anaknya. Kalau anaknya balik lagi, Pak. Siapa yang paling mungkin melakukan pedofilia terhadap anak-anak? Bapaknya yang pertama, kakaknya, omnya, tantenya, orang yang di rumah, orang yang terdekat, Pak. Orang terdekat, itulah masalahnya. Dan itu apa motif apa yang paling membuat orang jadi bisa kalap? Ya kalau anaknya disakiti. Itu bisa kalap, Pak. Wah, bisa udah nggak pakai apa-apa lagi, cetak jedor, Pak. Nah, kenapa harus nunggu sampai ke Magelang? Ya karena memang mau dihabisinya di sana, di Jakarta, bukan di Magelang.
Tetapi kan bukan mau dihabisi tadinya kan, mau dihabisi pelan-pelan kan. Tetapi kan rupanya ada yang nggak sabar, cetek-cedor. Ya kan, kalau Sambo yang bunuh itu ya caranya nggak begitu, tinggal dihilangkan saja, ini lagi tugas apa lagi dia apa, tembak-tembakan alah, banyak skenario, terlalu banyak lah, terlalu banyak. Nah tadi ada yang ngomong ya, kalau Brigadir J adalah disusupkan mata-mata, kenapa dia nggak lari ketika sudah ada ancaman katanya kan, bener juga, makanya saya nggak masuk, saya tidak percaya kalau Brigadir J adalah mata-mata yang disusupkan oleh institusi tertentu untuk menyelidiki Sambo. Saya nggak percaya. Jadi itu gugur. Saya sudah nggak masukkan lagi, walaupun tetap saja bisa. Kita nggak tahu. Misalnya mau lari tapi ketangkep ya bisa saja ya kan. Mau lari tapi ketangkep ya bisa. Tetapi tetap yang masuk akal adalah ada yang dilindungi oleh Sambo. Yang dilindungi adalah apa ya, orang yang paling berharga. Ya kita nggak tahu siapa, pokoknya ada orang yang berharga yang dilindungi oleh Sambo. Dan motifnya kita nggak perlu tahu, itu adalah motif yang dirahasiakan karena kita harus menghormati motif itu. Yang penting mereka sudah mengakui pasang badan, ya udah karepnya ya kan. Kalau pasang badan berarti kan sudah resikonya dia. Nah, tapi kalau Anda mau kepo ya Anda harus kayak saya, ya kan, kayak Anda nggak tahu informasi apa-apa, cuman katanya Komarudin, udah gitu analisanya salah terus si Komarudin. Ya goblok, berarti Anda orang goblok. Ya kan, ya kan, namanya orang goblok. Makanya rajin-rajin ikut Nabi ke-26 biar pintar. Masih Pak Paul, Ya, Pak Paul, masih ada kesempatan buat Ibu Putri atau Pak Sambo di pengadilan nanti, kalau itu terbuka sesuai dengan hipotesanya Pak Nabi 26 ini, itu masih ada kesempatan untuk dia mempunyai alasan pembenar, alasan pemaaf apa yang pernah dilakukan. Jadi bisa jadi meringankan, tapi kalau betul. artinya gini, tapi saya nggak ngerti Pak, ini juga bisa jadi rujukan ya Pak, pengadilan tertutup karena masalah sensitif, itu kan bisa Pak, boleh toh Pak, wartawan nggak boleh tahu, boleh kan, misalnya ini korbannya adalah anak-anak misalnya kan ya, boleh kan, ya. Boleh toh? Boleh. Karena saya ingat saya pernah pengadilan tertutup, boleh ya. Nah, boleh. Mungkin bisa jadi nanti pengadilannya tertutup. Kalau memang harus dibuka motifnya. Artinya untuk meringankan hukuman kan. Tapi kalau Sambo terlalu benar-benar, aduh ini benar-benar nggak mau benar-benar, karena mau tertutup kayak apa tetap bisa bocor kan. Ya terpaksa dia open ya tetap dengan skenario-nya itu, bahwa dia udah pokoknya supaya istrinya lolos, keluarganya lolos, dia aja yang masuk sama yang si Barada dan beberapa teman yang sudah dia bayar. Hukumannya juga nggak mungkin saya rasa nggak mungkin hukuman mati, pasti ya 20 tahun, bisa cuma 10 tahun. Tapi sekarang ini kan Putri sudah jadi tersangka gitu. Yang harusnya dia melindungi istrinya, dia yang mau berkorban, ternyata kenyataannya istrinya juga kena jadi tersangka. Ada ya, kemungkinan Sambo ini akan buka-bukaan juga ini kelihatannya nih. Nah itu dia. Saya mau ngomong ya, saya kan boleh berandai-andai rakyat jelata. Ya. Kalau Freddy Sambo sama PC itu mau bebas, dia bisa bebas loh. Ya, matiin Barada, habis. Nanti semua itu bisa memungkiri karena apa? Merasa ini bisa. Dari BAP kan bisa. Jadi kunci utamanya kan di RE. Berandai-andai kalau saya mau main gangster, saya bobol CRE. Nah dari situ saya mungkin kena hukuman, jelas kena hukuman. Cuman kan bukan. Kalau hukuman Sambo nggak mungkin lolos Pak, pasti kena Pak. Entah cuma 5 tahun pokoknya ketok palu pasti salah. Oh iya. Kalau ndak polisi bisa dihajar itu bisa bubar itu. Benar loh, kalau nekat sekali ini kan berandai-andai itu di RE dan itu dia tidak bisa dia bisa lolos dari 340 larinya ke 338. Ya pembunuhan biasa atau itu pembunuhan spontan itu ya, spontan aja bukan. Apa mau dibuat
kita film Indonesia bisa mengalahkan Rambo. Ya itu. Tapi saya kira tetap bisa nanti berubah pasal, artinya pengacaranya hebat sekali, patahkan apalagi pengacaranya lawannya si Kamarudin, gobloknya minta ampun. Nanti kasusnya kayak KC kan? Ya kan, Yahya Waluni saja bisa cuma 5 bulan coba. Iya, iya. Soalnya gini, Nabi. Ini saya kalau perhitungan rakyat berandai-andai itu pasti di bintang 2 Sambo itu bargaining. Dengan siapapun dia bargaining karena memang dari awalnya semua hitam, katakanlah enggak semua ya. Iya. Hampir rata-rata dia pasti bargaining sampai detik ini pun PC pun tidak PC kena itu karena kan ada tekanan publik, istilahnya Ya. online Artinya kan bisa jadi sidang juga lolos PC tidak terbukti. Yang harus atau diingat pura-pura gila. yang harus diingat oleh Komarudin bahwa peradilan pidana itu dikendalikan oleh polisi loh. BAP itu adalah krusial gitu loh. Iya. Itu yang harus diingat oleh Komarudin gitu loh. Iya. Artinya bisa jadi satu tersangka, tapi waktu di BAP dikasih satu cacat ya kan? Waktu di persidangan BAP-nya cacat, ya lolos. Lolos gitu. Cacat demi hukum, itu kan karena bebas demi hukum karena cacat BAP kan? Betul. Bisa. Sama balik lagi kasusnya Jessica ya, kasus Jessica itu kan sebenarnya cacat kan itu kan. Barang buktinya kan tidak ada kan yang direct ke Jessica. Saya kok sampai sekarang masih tidak percaya kalau Jessica pelakunya loh. Itu contoh ya, itu contoh kalau satu contoh. Tapi kan tidak ke 340 Jessica kan lolos dari 340. Lolos, nah, makanya itu aja bisa lolos ya kan. Dan memang barang apalagi ya itu kan kasus memang dipaksakan, yang kasus Jessica itu kan kelewatan sekali itu. Ya, karena bisa jadi itu sebetulnya adalah kelalaian loh. Karena sianida itu kan dipakai untuk obat serangga kan. Itu di kafe. Kafe itu butuh obat serangga karena banyak lalatnya, pakai aja yang paling keras yang ada. Dia nggak tahu kalau itu ada sianidanya. Lalu bisa jadi itu ketetesan sianida atau ada ini kan sianidanya belum dicuci atau itunya belum dicuci, habis semprot-semprot nggak dicuci, kena kopinya yang itu sialnya kasih Mirna bisa artinya itu hanya accident, nggak bisa banget. Si Jessica ketiban sial, lihat ya di Australia dia kena masalah hukum, di masalah hukumnya bukan pembunuhan begitu, tapi kayak ngelanggar lalu lintas, kayak apa tabrakan apa. Oh, ini orang setahun kok sial terus, malah pulang ke Indonesia sial lagi, memang lagi sial dia itu loh, ketiban sial. Orang kalau sial kan kayak aura jelek kan itu kan. Tapi balik lagi si kasusnya Sambo. Dia kan sama si Krisnamurti kan yang merekayasa kasusnya Jessica. Bisa juga loh itu pembalasan ya, artinya sekarang ya pokoknya tabur tua dia bisa jadi, karena buat saya sendiri pun kasusnya Jessica itu nggak masuk akal. Ya kan? Nah sekarang kita tinggal kalau memang tabur tua ya tinggal Krisnamurti apakah kena sialnya juga nanti suatu ketika. Karena itu kan benar-benar dipaksa, kasus Jessica itu benar-benar dipaksa. Saya ngeliat waktu persidangannya kan saya ngikutin itu kan. Wah itu benar-benar ngawur loh itu persidangannya itu loh. Si jaksanya itu ngomong enggak nyambung, Jessica ngomong apa sih? Saya aja ngerti yang Jessica ngomong. Ya kan? Walaupun dosen psikologi saya percaya bahwa Jessica ini psikopat. Tapi kalau saya tetap nggak percaya, nggak bisa begitu. Mau apa adalah lebih baik kita membebaskan orang daripada kita menuduh tanpa bukti. Masalah ini tuduhannya Jessica itu benar-benar nggak ada bukti loh. Ya kan, yang berkaitan langsung. Nah kasusnya dengan ini juga sama. Ya kita menuduh. Kan kawin lagi itu. Bapaknya kan kawin dapat muda itu, bini muda. Itu kan rangkaian Ya rangkaian sial pokoknya, rangkaian kesialan. Nah sekarang sama ya dengan kasusnya si Putri. Kenapa Putri nggak mau ngaku? Ya kan? Kenapa Putri Brigadir Sambo itu kenapa nggak ini? Mau ada yang ditutupi. Sekarang malah Putrinya kena tersangka. Nah ini kita lihat aja besok Sambo reaksinya apa. Kan dia jaga supaya jangan terlibat. Sekarang dimaksa ada polisi yang rupanya sentimen sama Sambo, tetap Putrinya ini kan dimasukkan sebagai tersangka. Wah ini kita lihat. Tapi kalau saya lihat ini kan kabar reskrimnya begitu sentimen kan.
Kelihatannya Kabar Eskrim punya dendam pribadi sama Sambo. Wah, sial. Itu namanya udah sial. Itulah orang sial. Ya, ini tolong 2,6K yang nonton, yang like baru 400. Nanti yang sisanya saya kutuk jadi kodok di dalam sianida nanti lo. Awas lo. Begini, tapi saya ingatkan, pada waktu dia mau nangkap Sambo, itu kan digiring Brimob dengan senjata penuh kan. Nah, itu kan yang yang bintang 3 itu wakilnya itu yang datangkan. Jadi kan memang digemparkan seolah-olah mau perang atau mau apa. Yang Brimob masuk itu loh, Nabi. Seolah-olah kan ada geng kanan, geng kiri, terus mau ada kudeta atau gimana itu. Waktu itu. Jadi itu akhirnya saya yakin lah itu pasti pecah dua kubu itu pasti ada. Benar yang dikatakan Mahfud MD. Yeah. Oh, kalau kubu itu selalu ada di TNI, ada di polisi, ada pegawai negeri, ada. Kubu itu selalu ada, apalagi Sambo kan yang pegang duit. Iya, betul. Kubu itu selalu ada, Pak. Cuman itu balik lagi. Kalau saya jadi Sambo, tak hantam semua. Jadi paling enggak dia termasuk orang yang berjasa kayak Nasarudin. Nah, ini ada nih ya, kenapa Nabi nggak bisa tanya jawabannya ke Tuhan? Kan sudah saya jawab. Pelakunya adalah orang yang dikasih, orang yang dihargai atau dikasih oleh Sambo. Sambo itu melindungi. Nah, jalan ceritanya kemarin sudah tak ceritakan. Ya, ini pasti ada sesuatu yang nggak beres, yang memalukan sekali. Tetapi yang jelas bukan karena ada kasus kriminal atau kasus apa yang dilindungi oleh Sambo, bukan. Nyatanya polisi langsung beres-beres kok, langsung labrak semua yang 303, malah ditantang. Kalau memang saya terima 303, saya terimanya berapa, dicatat sekalian dilaporkan. Nah, malah Kapolrinya nantang loh. Jadi itu bukan, nggak ada kasus itu, seperti yang dituduh sama si Komarudin Gendeng itu, ya. Nah, tetapi ini kasusnya adalah kasus internal keluarga mereka, kedekatannya Brigadir J. Makanya apakah Brigadir J nggak salah? Saya yakin Brigadir J ikut bersalah, benar-benar seperti yang Sambo ngomong ya, menodai harkat martabat keluarganya si Sambo. Itu alasan yang paling masuk akal untuk menjadi kalap itu adalah itu, harkat dan martabat. Kalau masalah kewenangan ini, si Brigadir J ini ngonangin bisnis terselubung Sambo. Sambo tinggal bilang rembukan sama polisi yang lain, gimana nih? Tinggal begitu kan? Habisinya gimana nih? Nggak usah ajak-ajak istrinya. Ya, dan kalau memang si Brigadir J ini adalah mata-mata, tadi ada yang sudah komentar, mestinya Brigadir J begitu sudah katanya diancam, ya kabur aja langsung menghadap kepada institusi yang mengirim dia. Enak kan? Nah, walaupun tetap ada sedikit kemungkinan, oh nggak keburu Pak, ya bisa, makanya semua kemungkinan bisa. Bukalah mata Anda, bukalah telinga Anda, jangan mau digiring dengan satu saja kacamata kuda, apalagi asumsinya minta ampun, ya. Nah, ini Pak Wang, silakan Pak Wang.